Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Ini adalah video ketujuh untuk materi dasar aljabar. Di video kali ini, insya Allah akan membahas mengenai pemfaktoran aljabar satu kurung ya. Kalau yang video kelima, kalau nggak salah itu adalah perkalian aljabar satu kurung. Ini adalah pemfaktoran ya, aljabar satu kurung. Jadi materinya berbeda ya. Oke, tujuan pembelajaran dari video kali ini yang pertama adalah diharapkan nanti kalian bisa memahami nih hubungan antara pemfaktoran satu kurung dengan perkalian aljabar satu kurung. Yang kedua, kalian mengenali ciri dari soal pemfaktoran aljabar satu kurung. Itu ciri soalnya kayak gimana ya yang pemfaktoran aljabar satu kurung. Karena nanti ada tipe-tipe soal kalau udah ngebahas aljabar tuh banyak gitu kan. Jadi nanti kalian bingung, ini soal yang mana gitu kan ya. Kalian harus kenal dulu soalnya ini yang mana, nah baru bisa tahu caranya. Jadi harapannya nanti kalian kenal, oh ini nih kayaknya pemfaktoran deh, bukan perkalian. Atau ini pemfaktorannya yang satu kurung, bukan yang dua kurung. Nah, seperti itu ya. Oke, yang ketiga adalah bisa menemukan faktor angka yang sama dari setiap angka yang berbeda. Jadi dalam proses pemfaktoran nanti ada dua fase ya. Yang pertama adalah pemfaktoran angka, yang selanjutnya adalah pemfaktoran variabel. Jadi ada faktor yang samanya, ada variabel yang samanya. Nah, kalian bisa mengenali faktor angka sama faktor variabelnya. Dan yang kelima adalah kalian bisa melakukan faktorisasi satu kurung. Jadi kalau udah bisa faktorisasi angka, udah faktorisasi variabel, nanti kalian bisa mengerjakan faktorisasi aljabar satu kurungnya. Oke, basic skill yang dibutuhkan yang pertama adalah kalian menguasai perkalian dan pembagian dasar. Kemudian kalian juga menguasai materi dasar aljabar yang sebelumnya yang ada dari video 1 sampai video 6 dengan baik. Kemudian menguasai prinsip dasar pangkat dan akar. Ini materi-materi yang ada di basic skill. Kalau misalnya kalian masih lupa, masih belum menyimak ya, atau belum menguasai atau agak lupa-lupa, silahkan ditonton dulu ya sebelum melanjutkan menonton video ini. Materi videonya ada di link deskripsi ya. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materi utama yaitu mengenai hubungan pemfaktoran dan perkalian satu kurung aljabar atau aljabar satu kurung ya. Kayak gini. Perhatikan nih, 4B dikali 2B ditambah 3C. Ini perkalian satu kurung ya, nggak ada tanda tambah, nggak ada tanda kurang. Dari suku di luar langsung ke kurung. Berarti nanti 2 lengkung kali di dalam, 2 lengkung kali di bawah. Ya, berarti 4B kali 2B dulu, 4 kali 2, 8, B kali B jadi B kuadrat. Kemudian 4B dikali 3C, 4 kali 3, 12, B kali C, BC. Kayak gitu ya. Lanjut. Nah, kalau dalam pemfaktoran ini prosesnya dibalik. Maksudnya gimana, Pak? Dibalik gini nih. Yang ini kita ada 8B kuadrat ditambah 12BC. Nah, gini kan? Ini. Terus ini tuh hasil perkalian dari apa sama apa. Nah, kayak gitu. Jadi, ini titik-titik dikali titik-titik tambah titik-titik. Nah, gini ya. Jadi, apa dikali apa. Seperti itu. Jadi kalau kalian paham caranya, nanti kalau misalnya 8 sama 12 berarti yang ada di jawabannya itu adalah angka 4. Kemudian ada B kuadrat, ada B, C. Kira-kira kalau faktornya yang sama di variabelnya apa? Nah, kayak gitu. Apa nih yang faktornya di sini? Nah, 4B. Kayak gitu. Oke, cek ya. 4B kali 2B. 4 kali 2, 8. B kali B, B kuadrat. 4 kali 3, 12. B kali C, BC. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi prosesnya dibalik. Kita nyari hasil ini tuh adalah perkalian dari apa kali apa. Ini mirip kayak misalnya di sininya 8 sama dengan 4 kali 2. Nah, kayak gitu. Kurang lebih sama. Oke, kita masuk ke yang kedua. Apa sih ciri dari soal pemfaktoran satu kurung? Yang pertama, cirinya adalah terdiri dari 2 unsur atau 2 suku ya. Jadi kayak tadi. Cuma ada 2 suku. Nah, ini suku pertama, ini suku kedua. Oke. Yang kedua, nah biasanya ada angka atau memiliki variabel yang sama, faktor angka atau faktor variabel yang sama. Jadi kayak gini. Maksudnya faktor kayak gimana? Nah, sedikit ya dibahas. 6 sama 9 ini sama-sama bisa dibagi angka berapa? Ada nggak angka yang sama-sama bisa membagi 6 dan 9? Ada ya, yaitu angka 3 kayak gitu. Kalau di variabel di sini ada AC, di sini ada C pangkat 2 atau C kuadrat. Ada nggak variabel yang ada di dua suku tersebut? Ada di duanya. Ada ya, yaitu C. Nah, seperti itu. Contoh lagi nih. Ada 4AC minus 6B. Angka dulu ya, faktor angka. 4 sama 6 bisa dibagi angka yang sama nggak? Ada nggak angka yang bisa ngebagi 4 dan 6? Yaitu 2. Nah, itu faktornya 2. Di sini AC, di sini B. Ada nggak faktor yang sama? Ada nggak variabel yang sama di sini sama di sini? Oh, kalau ini mah nggak ada. Kayak gitu ya.
Contoh lagi. 4AC minus 9A kuadrat. 4 sama 9 di faktor angkanya. Ada nggak yang bisa ngebagi sama-sama bisa ngebagi 4 sama-sama bisa ngebagi 9? 2 bisa ngebagi 4 tapi nggak pas ya ketika dipakai buat ngebagi 9. 3 bisa dipakai ngebagi 9 tapi nggak pas ketika dibagi 4 buat ngebagi 4. Nah kayak gitu. Oke, di angka nggak bisa, nggak ada faktor. Cek di variabelnya ada nggak faktor yang sama. Di sini AC, di sini A kuadrat. Ada nggak huruf yang sama nih di antara dua suku ini? Ada ya, di sini ada huruf A, ini ada huruf A. Nah, kayak gitu. Oh, berarti ada faktor variabel yang sama gitu kan kalau ini mah. Tapi di angkanya enggak. Kalau di sini angkanya bisa, tapi variabelnya enggak ada faktor yang sama. Oke, kayak gitu nih. Ciri-ciri dari pemfaktoran satu kurung tuh biasa jenis-jenis soalnya kayak gini. Jadi nanti ada dua suku atau dua unsur, kemudian ada faktor yang sama dari angka atau dari variabelnya. Misal ke sini, ini Pak, ini dua unsur. Ini faktorisasi satu angka, dicek dulu nih. 4 sama 9. 4 sama 9. Oh, nggak ada faktor yang sama di angkanya kan. Nggak ada angka yang bisa sama-sama ngebagi 4 dan 9. Tapi hasilnya pas gitu kan. Nah, sekarang A kuadrat, B kuadrat. Ada nggak variabel yang sama di sini dan di sini? Nggak ada juga. Oh, kalau kayak gitu, angka nggak ada yang sama faktornya. Variabel nggak ada yang sama. Berarti dia mah bukan pemfaktoran satu kurung. Nah, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga. Nah, kita udah mulai nih. Sekarang bagaimana cara nyari faktor angka? Kan? Cari angka yang sama-sama bisa membagi semua angka yang ada. Gitu ya, cara yang pertama. Ini bisa sama dibagi angka berapa nih? Jadi kayak 6AC minus 9C kuadrat. Ini faktor yang sama-sama bisa membagi, angka yang sama-sama bisa ngebagi 6 dan 9 angka berapa ya? Tadi kan udah bahas ya, yaitu angka 3. Nah, berarti di faktor angka dia 3 di sini. Kemudian di sini ada AC, di sini ada C pangkat 2. Nah, ini nanti dibahas lebih lanjut ya mengenai pemfaktoran variabelnya di yang slide selanjutnya yang 4 di sininya. Oke, udah ya ketemu 3. Nah, sekarang dalam kurung. Nah, 6 di sini kan baru 3 ya. 3 kali berapa nih biar jadi 6 gitu kan? 3 kali 2 kayak gitu ya. Terus kalau yang di sini dari ini nih. 3 kali berapa biar jadi minus 9? Itu kali minus 3. Nah gitu ya. Nanti kalau 3 kali 2 jadi 6. 3 kali minus 3 jadi minus 9. Seperti itu. Fokus ke angkanya dulu ya. Yang kedua, ambil angka terbesar yang bisa ngebagi semua angka yang ada. Maksudnya seperti apa nih kalau angka terbesar? Contoh, 4B pangkat 2 ditambah 8BC. Kita angka kan ke angkanya dulu ya. Angka berapa nih yang bisa sama-sama ngebagi 4 dan 8? Angka 2 bisa ngebagi 4, pas ya ketika dipakai ngebagi 4. Juga pas ketika dipakai ngebagi 8. Angka 2 Pak. Oke. Kita kasih kurung. 2 kali berapa nih? Biar jadi 4 kali 2. Kemudian 2 kali berapa nih? Biar jadi 8. Yaitu 2 kali 4. Kayak gitu ya. Pak, tapi 4 sama 8 sama juga bisa dibagi 4 Pak. Oh, berarti 4 pun termasuk faktor ya. Nah, 4. Kalau 4 kali berapa nih? Biar jadi 4 kali 1. 4 kali berapa nih? Biar jadi 8 kali 2. Oke, 2 sama 4 itu sama-sama faktor dari ya 4 dan 8. Faktor yang sama. Nah, diambil yang mana nih? Yang ini, yang 4. Karena yang lebih besar, yang paling besar. Kayak gitu ya. Jadi kalau bisa bagi 2, bisa bagi 4, bisa bagi 8. Pakainya yang berapa? Yang 8. Kayak gitu. Tapi kalau cuma bisa dibagi 2 dan 4, ya pakainya yang 4. Kayak gitu. Kalau cuma bisa bagi 2, ya udah 2 aja yang keluarnya di sini ya. Seperti itu. Oke. Untuk mencari faktor yang sama, kita nyari semua angka yang ada bisa sama-sama dibagi angka berapa. Terus kalau ada beberapa, pilihnya yang paling besar. Kayak gitu ya. Oke, kalau sebelumnya kita sudah ngebahas yang tentang mencari faktor angka yang sama, sekarang kita masuk ke bagaimana cara mencari variabel yang samanya. Oke, ada 3 step. Yang pertama adalah kita mencari huruf yang sama-sama ada di semua suku. Jadi kan nanti kalau faktor itu nanti disimpannya di luar kurung ya. Kalau yang di huruf, kita nyari huruf yang sama-sama ada di semua suku. Yang kedua, kalau ternyata hurufnya ada 2, misalnya kita nyari yang pangkatnya paling kecil. Misalnya ada C pangkat 3, ada C pangkat 5 yang diambil yang pangkat 3 yang kita simpan di luar. Kemudian, pangkat yang tersisa itu adalah pangkat yang semula dikurangi pangkat yang ada di luar. Oke, supaya lebih jelas, langsung ke contoh ya. 6AC dikurangi 9C pangkat 2.
6 sama 9. Angka kan tadi udah sempat dibahas ya. 6 sama 9 sama-sama bisa dibagi angka 3. Berarti kalau angka yang di luarnya 3, kemudian dalam kurung 6 kali berapa? 3 kali berapa biar jadi 6 kali 2, 3 kali berapa biar jadi minus 9 kali minus 3. Seperti itu. Nah, kita ngobrolin variabelnya nih. Kita ngobrolin variabelnya. Yang pertama, yang sama-sama ada di semua suku. Ada di sini ada A, di sini nggak ada. Di sini ada C, di sini ada C. Oh, berarti yang sama-sama ada di semua suku itu si C. Kayak gitu. Kemudian, perhatikan. Dia kan 6AC. Di sini C-nya udah ada nih. 1 di sini kan. Kalau dikasih C lagi di sini, nanti C kali C jadi C pangkat 2. Enggak ya, berarti C-nya mah udah cukup di sini ke cover. Yang belum ada siapa? Kalau 3C dikali 2 kan cuma jadi 6C. Kan sedang ini 6AC, berarti yang belum itu adalah A-nya di sini, berarti masih harus butuh A. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, kalau 3C dikali minus 3 cuma jadi minus 9C aja. Padahal dia butuhnya C pangkat 2. Berarti kan butuhnya 2. Di sini baru ada pangkat 1. Berarti 2 dikurangi 1. Cuman 1 sisanya, berarti C pangkat 1. Atau kita tulis C. Kayak gitu. Oke, contoh lagi ya biar lebih jelas. Di sini ada 12 A pangkat 3, C pangkat 5, minus 8 A pangkat 7, C pangkat 4. Ini 12 sama 8 itu sama-sama bisa dibagi 2. Sama-sama bisa dibagi 4. Nah, berarti yang dipilih yang siapa? Yang 4. Kemudian nih, 4 kali berapa biar jadi 12? Ini kan ada 4 kali berapa nih biar jadi 12? 4 kali 3. Nanti kalau 4 kali berapa nih biar jadi min 8 kali minus 2. Kayak gitu ya. Selanjutnya kalau misalnya di sini nyari variabel yang sama. Nah, di sini ada A, ada C, ada C. Oh, berarti A sama C muncul di sini di luar juga. Sekarang pangkatnya nih. Kalau pangkat dari A atau C-nya berapa? Ini ada pangkat 3, ada pangkat 7. Berarti yang diambil yang pangkatnya lebih kecil. Atau yang paling kecil. Berarti di sini yang di luar nyarinya A pangkat 7. Pangkat 3, maaf. A pangkat 3. Kemudian kalau C pangkat 5, di sini ada C pangkat 2. Berarti yang diambil C pangkat 2. Gitu ya. Ada mudah dipahami. Ya udah dibahas ya. Jadi 4 kali 3, 12. Nanti 4 kali minus 2, minus 8. Oke. Di sini A pangkat 3. Udah cukup ya. Di sini emang butuhnya cuma 3 aja. Berarti nggak usah kasih A lagi. Di sini baru C pangkat 2. Tapi butuhnya 5. Berarti 5 kurangi 2. Yang semula dikurangi yang di luar gitu kan. Yang semula kan di sini harusnya ada C pangkat 5, tapi yang di luarnya udah ada 2, berarti 5 kurangin 2, yang tersisa adalah C pangkat 3. Kayak gitu. Lanjut yang di sini. 2 A pangkat 3, baru ada A pangkat 3. Harusnya di sini kan jadi A-nya pangkat 7 ya. Berarti 7 kurangi 3. A-nya pangkat 4. Kemudian ini harusnya pangkat 4 ya, maaf. 4. Di sini C-nya C pangkat 2, C pangkat 2 udah beres. Ini harusnya A pangkat 4, maaf. Lanjut. Oke. Tadi udah ngasih contoh, udah belajar tentang cari pemfaktoran di angka, pemfaktoran di variabel. Nah, sekarang kita ngerjain beberapa contoh tambahan supaya lebih paham ya bagaimana sih cara pemfaktoran satu kurung. Sini ada 25, B pangkat 3, C pangkat 2, minus 15, B, C pangkat 5. Angka dulu. Faktor. Angka yang bisa sama-sama ngebagi 25 dan 15 adalah angka 5. Oke. Sekarang ke ini hurufnya, di sini ada B, di sini ada B, di sini ada C, berarti BC. Kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini B-nya kan ada B, ambil yang pangkatnya paling kecil, ada B pangkat 3, ada B pangkat 1, berarti yang diambil pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 nggak apa-apa nggak ditulis. Ada C pangkat 2, ada C pangkat 5, berarti yang diambil yang pangkat 2-nya. Ya, mudah-mudahan dipahami. Sekarang kasih kurung. 5 kali berapa nih biar jadi 25? 5 kali 5. Oke, di sini B pangkat 3 mintanya. Di sini baru ada 1 nih, B pangkat 1, berarti harus ditulisin B pangkat 2. Oke, di sini C pangkat 2. Oh, udah C pangkat 2, berarti kalau C-nya nggak usah ditulis. Sekarang di sini 5 kali berapa biar jadi 15 kali minus 3. Di sini mintanya B pangkat 1, udah ada B pangkat 1 di luar, udah beres. Lalu di sini mintanya C pangkat 5, baru ada C pangkat 2, berarti harus tambahin lagi nih biar jadi C pangkat 5. 5 kurangi 2, 3. Harus ada C pangkat 3. Kayak gitu. Lagi. Ada 24, A pangkat 4, C pangkat 4, ditambah 18B pangkat 3, C.
Angka berapa yang sama-sama bisa ngebagi 24 sama 18? Angka 24 sama 18 sama-sama bisa bagi 2. Oke, sama-sama bisa bagi 3. Ya, bagi 3 bisa, bagi 3 bisa. Sama-sama bisa ngebagi 6. Oke, berarti yang dipilih yang 6 ya. Bisa bagi 2, bisa bagi 3, bagi 6, berarti yang dipilih yang 6. Oke, selanjutnya di sini ada A. Oh, di sini nggak ada. Di sini ada B. Di sini nggak ada. Di sini ada C, di sini ada C. Oh, berarti yang sama-sama ada di dua-duanya adalah C. Kita masukin C. Ada C pangkat 4, ada C pangkat 1. Oh, berarti yang diambil yang C pangkat 1. Kayak gitu ya. Dah, sekarang kurungnya dulu. 6 kali berapa biar jadi 24? 6 kali 4. Di sini A pangkat 4, di sini belum ada, berarti tulisin aja semuanya A pangkat 4. Sini ada C, butuhnya C pangkat 4, berarti kurang berapa nih? Kurang 3 lagi, berarti C pangkat 3. Nah gitu kan? Nah di sini 1, di sini 3 kan? Nanti jadi 4. Kalau dikalikan C pangkat 1 kali C pangkat 3 jadi C pangkat 4. Selanjutnya 6 kali berapa biar jadi 18? 6 kali 3. Nah, kalau di sini positif ya. Jadi itu nanti ngaruh 6 kali berapa nih biar jadi 18. Kalau kalinya memang positif. Kalau ini kan 5 kali berapa biar jadi minus 15, kalinya minus 3. Balik lagi sini. Sini udah ada B belum? Belum. Butuhnya B pangkat 3, berarti tulisin lagi B pangkat 3. Sini udah ada C. Udah ada. Ya, C pangkat 1, C pangkat 1 berarti udah. Nggak usah ditulis lagi C-nya. Oke, contoh lagi. 3A pangkat 2, D pangkat 4, minus 7D pangkat 5, Oke, 3 sama 7 ada nggak yang sama-sama bisa ngebagi 3 dan 7? Nggak ada. Oke, kalau angka berarti nggak ada nih. Kita ngobrolin variabel deh. Di sini A, di sini nggak ada. Di sini D, di sini ada. Oke, D ada. Di sini E, di sini nggak ada. Berarti D aja nih yang keluar. Oke, ada pangkat 4, ada pangkat 5. Berarti yang diambil adalah pangkat yang paling kecil, pangkat 4. Langsung ke angka 3. Di sini kan kalau nggak disebutin berarti koefisiennya 1. 1 kali berapa biar jadi 3? 1 kali 3. Berarti sini 3. Sini A-nya oke, A pangkat 2, di sini nggak ada, berarti tulisin lagi A pangkat 2. Di sini butuhnya D pangkat 4 dan sudah ada di sini, berarti nggak usah, cukup si 3A aja. D-nya nggak usah ditulis lagi. D. Kalau ada D lagi nanti D kali pangkat 4 sama D aja jadi D pangkat 5 kayak gitu kan. Nah, kan udah ke cover di sini. 4, sini 4 udah pas. Berarti nggak usah tambahin lagi D-nya. Oke. Ini 1 kali berapa biar jadi minus 7? Kali minus 7 lagi. Yang tadi A ini pangkat 2 ya, kali minus 7. D pangkat 5. Oh, butuhnya 5. Di sini baru ada 4, berarti tambahin D-nya 1 lagi. E-nya? Tulisin lagi karena nggak ada E di sini ya. Lagi. 32 X pangkat 3 Y pangkat 2 soal, contoh soal terakhir ya. 32 sama 24 bisa sama-sama dibagi 2. Oke, betul. Bisa sama-sama bagi 4. Bisa sama-sama bagi 6. Enggak. Kalau 6 kan cuma buat yang 24 bisa bagi 6. 32-nya nggak bisa. Berarti 6 bukan. 32 sama 24 sama-sama bisa dibagi angka 8. 8 ya? Nah, udah. Udah yang paling gede 8. Berarti 8 di sini. Oke. Sekarang kasih kurung. Cek dulu variabelnya nggak. Ada yang sama nggak? Di sini X nggak ada. Y nggak ada. S nggak ada di sini. T nggak ada di sini. Oh, berarti variabelnya mah nggak ada. Udah. Cuman ada koefisien. Cuman angka aja nih yang di sini bisa. Oke, 8 kali berapa biar jadi 32? Kali 4. Sini X pangkat 3 nggak ada kan di sininya. Tulis lagi X pangkat 3. Y pangkat 2. Di sini nggak ada Y. Berarti tulisin lagi langsung Y pangkat 2. 8 kali berapa biar jadi minus 24 kali minus 3. Oke. Di sini S pangkat 4 nggak ada, berarti tulisin lagi S pangkat 4. Di sini T. Di sini nggak ada, berarti tulisin lagi T. Kayak gitu. Ya, dari contoh-contoh yang udah dikasih, dari faktorisasi angka, faktorisasi variabel, dan bagaimana penggabungan dari faktorisasi angka dan variabel sudah dibahas ya. Mudah-mudahan dipahami. Kalau masih ada yang belum paham atau ada yang masih mau ditanyain, silahkan kasih komentar di kolomnya ya, kolom komentar YouTube. Kemudian untuk ngecek nih, kalian udah benar-benar paham atau masih ada yang bingung-bingung? Nah, silahkan kerjakan latihan soal yang ada di deskripsi. Nanti kalau benar-benar udah paham, biasanya udah tercapai ya SMK-nya atau skor minimum kelulusannya. Kalau belum, berarti harus diulang lagi videonya. Kalau ada yang nggak paham, tanyain, terus coba kerjain lagi. Terima kasih, sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.